Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya LM Rias Amin Akbar, NIM F1B019076. Pada video ini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara menggunakan cPanel. Berikut beberapa kegiatan yang akan saya demonstrasikan. Yang pertama adalah bagaimana mengupload file dan melakukan hosting web ke cPanel. Lalu yang kedua adalah bagaimana membuat user baru dan mengimport file database lokal ke dalam database PHPMyAdmin di cPanel. Lalu yang ketiga bagaimana mengintegrasikan web dengan database yang sudah diimport pada PHPMyAdmin di cPanel. Lalu yang keempat adalah menambahkan atau bagaimana cara membuat subdomain. Yang kelima adalah bagaimana membuat privacy directory. Dan yang keenam adalah membuat FTP server beserta username dan passwordnya. Langsung saja kita masuk pada langkah pertama yaitu mengupload file web kita eh, ke dalam cPanel. Untuk mengupload web, kita bisa menuju ke menu awal dari cPanel-nya, lalu menuju ke menu Files dan pilih File Manager. Setelah pilih File Manager, kita akan diarahkan ke Public HTML. Nah, di dalam Public HTML ini, kita akan membuat folder baru yang akan menampung file web kita nanti. Di sini saya namanya adalah misalkan lalu Rias, bebas saja. Lalu .rias, lalu saya create. Setelah di create, di sini nanti akan muncul folder baru bernama lalu.rias ya. Nah, di dalam lalu.rias ini saya akan mengupload file zip dari web saya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa disiapkan dulu untuk file webnya yang akan diupload ke cPanel. Di sini saya sudah siapkan, saya tinggal select file saja. Di sini ada file zip saya yaitu toko_online.zip. Saya open, kita tunggu sampai 100% berwarna hijau ya. Sudah bisa, kita go back. Lalu akan muncul di sini di folder yang kita buat tadi yaitu lalu.rias. Nah, di sini kita ekstrak saja filenya. Ekstrak, close, kita refresh. Nah, setelah diekstrak akan muncul folder web kita bernama toko_online yang kita sudah zip tadi. Nah, untuk zipnya bisa kita delete saja. Nah, di dalam toko online ini kita sudah punya beberapa file-file web yang saya upload itu ada menggunakan PHP dan juga sudah menggunakan database MySQL. Nah, eh, karena web saya menggunakan database MySQL, kita perlu mengkonfigurasikan juga di bagian database di cPanel-nya, yaitu di bagian database di menu MySQL database-nya. Kita perlu membuat database baru di cPanel. Misalkan nama database di cPanel kita, saya beri nama misalkan eh, toko Rias. Lalu create database. Sudah berhasil untuk pembuatan database barunya. Dia akan terdaftar di current database bernama Tokorias. Kita lihat Tokorias sudah terdaftar. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuat user baru untuk sebagai koneksi ke database-nya nanti. Misalkan namanya Rias. Lalu kita isikan passwordnya. Lalu create user. Sudah berhasil.
Go back. Setelah membuat user, nanti akan terdaftar di current usernya bernama Rias lalu ya. Lalu setelah membuat user, kita akan menambahkan apa namanya, ada menambahkan usernya ke database. Add user to database. Nama user kita tadi Rias lalu. Database kita itu namanya Toko Rias. Lalu kita add saja. Nah, di sini nanti akan diperlihatkan beberapa query-query yang akan kita gunakan di dalam web kita. Kita all privilege saja, lalu make change. Nah, sudah sukses, kita go back dan kita cek ke phpMyAdmin-nya apakah database kita sudah terdaftar di phpMyAdmin cPanel atau belum. Kita ke phpMyAdmin cPanel. Kita lihat Rias Toko Rias sudah terdaftar ya, Toko Rias yang sudah kita buat tadi. Tapi di database Toko Rias ini itu masih kosong, belum ada tabel database dan sebagainya. Nah, kenapa tidak ada? Karena kita belum mengimportkan database lokal kita yang sudah kita ekspor sebelumnya dari database lokal di exam PP kita. Nah, untuk mendapatkan database tersebut, kita perlu import ke database yang sudah kita buat di cPanel-nya. Kita import, lalu pilih file database kita yang sudah kita ekspor. Di sini toko_online.sql sudah saya siapkan. Kita upload, kita import, lalu kirim. Oke, sini sudah berhasil ya seharusnya ya, sudah berhasil. Di sini sudah muncul tabel-tabel database saya seperti kategori, produk, dan user. Ya, sudah berhasil ya. Nah, setelah berhasil mengimport database lokal kita ke database cPanel, sekarang kita kembali lagi ke public HTML, ke file manager, ke folder yang sudah kita buat, yaitu namanya tadi eh, lalu Rias. Ya, lalu .rias dan menuju ke file koneksi PHP kita. Di sini saya nama filenya koneksi PHP. Biasanya juga sebagai konfigurasi lah istilahnya ke database-nya. Nah, kita edit di file koneksinya. Nah, di sini kan bisa dilihat untuk file koneksinya masih menggunakan eh, apa namanya user di lokal kita seperti root, passwordnya masih null dan masih menggunakan nama database di lokal kita. Jadi di sini kita ganti untuk nama usernya bukan root lagi, tapi nama user yang sudah kita buat di cPanel tadi. Kita cek nama user kita tadi adalah Rias lalu ya kalau nggak salah ya. Rias lalu kita copy lalu paste di root, kita ganti dengan nama database di panel kita, lalu passwordnya tadi Rias lalu 77 dan nama database kita adalah nama databasenya tadi Toko Rias ya. Ya, ini nama database kita copy juga, ganti yang nama toko online. Ya, ini udah sih seharusnya kita save change, kita sukses, lalu kita close. Nah, setelah ini kita akan coba apakah web kita sudah bisa diakses atau belum dengan menggunakan tcc 2022.com. Nah, tcc 2022.com ini main domain dari si panel kita ya. Lalu slash nama folder kita, lalu dot Rias underscore toko online.
Ya, di sini sudah bisa diakses untuk web kita. Di sini bisa dilihat di web dari sisi usernya. Di sini produknya sudah terintegrasi ke database MySQL kita tadi yang sudah kita importkan. Jadi sudah muncul data-data di database kita. Nah, kami ada produk. Jadi kita sudah berhasil melakukan integrasi web di cPanel dan melakukan hosting yang bisa diakses secara publik. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan subdomain atau membuat subdomain. Jadi eh, fungsinya apa? Membuat subdomain ini jadinya nanti kita bisa membuat domain sendiri gitu untuk web untuk domain web yang akan diakses nanti. Nah, caranya untuk membuat subdomain ini kita menuju menu domains di menu awal cPanel, lalu ke menu subdomains, kita isi nama domainsnya misalkan rias.lalu. Kita gunakan main domain kita, lalu public root-nya kita ke folder yang sudah kita buat tadi. Namanya lalu.rias.toko online, lalu create. Kita tunggu sebentar. Eh, Oke, sudah berhasil. Kita cari Rias lalu ya. Rias lalu. Kita filter dulu. Rias lalu. Nah, ini sudah jadi subdomain kita. Kita bisa menggunakan subdomain ini untuk mengakses file web yang sudah kita hosting. Ups. Sebentar, terjadi error. Coba kita ulang. Sebentar. Di sini dokumen rootnya sudah benar. Oh, jadi di sini kita belum ngedirect web kita mau kemana directnya. Jadi di sini kan kita sudah buat apa namanya, sudah buat subdomainnya. Nah, untuk ngedirect ke webnya kita bisa manage directory. Lalu kita gunakan folder kita tadi tp nama foldernya Rias. Kita pakai ini aja. Lalu Rias. Kita save. Kita coba lagi menggunakan domain yang sudah kita buat tadi, namanya Rias lalu. Ya, di sini kita sudah berhasil membuat domain kita sendiri ya, menggunakan dengan nama rias.lalu.tcc2022.com. Jadi kita bisa akses web kita dengan menggunakan nama domain yang sudah kita buat. Nah, dia akan ke direct ke web yang sudah kita hosting. Nah, itu tadi kita sudah berhasil menambahkan subdomain. Selanjutnya, kita akan membuat privacy directory. Jadi, privacy directory ini kita akan mengatur privacy dari directory atau folder yang sudah kita buat. Jadi, hanya apa namanya istilahnya tidak bisa nantinya folder yang kita buat itu tidak bisa diakses oleh user lain gitu.
Caranya di sini adalah kita kembali ke si panel, ke menu awalnya, kita kembali lalu pilih yang di bagian File Manager, Directory Privacy, lalu ke Public HTML, dan kita cari folder yang sudah kita buat tadi, yaitu lalu Rias, lalu .rias kita edit untuk mengatur privasinya, kita centang password protect this directory, kita save, go back. Nah, di sini kita bisa membuat usernya juga. Kita pakai nama Rias. Lalu oke, ini saya pakai generator aja. Passwordnya. Oke, kita save dan berhasil. Nah, di sini juga nanti akan muncul authorize usernya. Jadi user yang dapat mengakses folder kita. Di sini ada Ria selalu. Kita kembali ke back. Kita lihat status folder kita sekarang sudah ada icon gembok. Berarti di sini privacy yang sudah kita atur sudah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ke tahap terakhir yaitu membuat FTP server beserta username dan password. Untuk membuat FTP server di cPanel, kita bisa kembali lagi ke menu awalnya, lalu masuk ke menu FTP account. Nah, di sini kita akan membuat account Rias, lalu rias.lalu rias 12. Passwordnya oke, sini kita unlimited. Lalu kita bisa create FTP account dan sukses. Nah, di sini FTP account sudah bisa terdaftar. Namanya tadi Rias. Lalu ya, Rias kita filter 100. Ya, ini sudah terdaftar dan sudah tercreate FTP account dengan user baru dan password yang sudah kita buat. Mungkin sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.